Hi guys, welcome back to Save You 70 Review. Di video kali ini aku akan mereview Stand By Me Doraemon 2. Stand By Me Doraemon 2 tayang di Indonesia pada Februari tahun 2021 yang merupakan sequel dari Stand By Me Doraemon tahun 2014 dan juga cerita akhir kisah perjalanan Nobita dengan Doraemon karena sekarang Nobita telah menikah dengan Shizuka. Film ini berfokus pada Nobita dewasa yang ragu untuk menikah dengan Shizuka sehingga dia pergi ke masa lalu dan tidak menghadiri pesta pernikahannya. Namun, kepergiannya justru berpengaruh sama timeline nasibnya pas waktu sekolah dasar. Tidak banyak yang tahu jika premis cerita ini diangkat dari dua film pendek Doraemon, yaitu Doraemon A Grandmother's Recollection pada tahun 2000 dan Doraemon The Day When I Was Born tahun 2002. Tentunya ditambah kisah pernikahan Nobita. First impression aku nonton ini, di part awal-awal aku lumayan bingung sama beberapa tingkah Nobita yang aneh. Tapi itu nantinya bakalan dijelasin kok. Lalu aku terpukau sama visualnya, bener-bener keren teman-teman. Untuk kelebihannya, film ini menampilkan 3 periode waktu yang tentunya harus kita pahami agar tidak salah persepsi. Semua periode itu dihubungkan dengan mesin waktu. Lalu 3 timeline waktu itu juga sesuai porsi yang pas, sehingga semua kejanggalan dan rasa penasaran di awal akan terjawab. Lalu film ini bukan sekedar tentang pernikahan Nobita dengan Shizuka. Ya, goalsnya memang itu. Tapi di sini kita bisa melihat perkembangan nasib para karakternya. Masing-masing dari mereka sudah menjadi orang yang sukses, makin dewasa, dan ahli di bidangnya. Berbeda dengan Nobita, dia justru masih ada rasa minder dan khawatir tentang masa depannya. Terkadang itu juga terjadi kan pada diri kita. Loh, aku kok beda sih? Aku kok masih gini-gini aja? Padahal teman-teman aku yang lain udah pada sukses. Kalau aku sama dia, aku bisa nggak ya ngebahagiain dia? Nah, di sini kita harus yakin dan percaya diri kalau jalan hidup setiap orang itu berbeda. Begitu pula dengan Nobita yang butuh dorongan motivasi agar dia bisa meyakinkan dirinya untuk menikah dan membahagiakan Shizuka. Menurut aku, Stand By Me Doraemon 2 ini justru ditujukan untuk orang-orang dewasa, bukannya untuk anak-anak. Karena semua momen yang tercipta itu terasa lebih deep dan dewasa daripada seri yang lainnya. Mulai dari keraguan Nobita, pencarian keyakinan Nobita, janji nikah, bahkan pidato pernikahan yang hanya bisa dimaknai sama penonton dewasa. Sampai akhirnya kita tahu kalau semua orang akan tumbuh, sementara kenangan akan abadi selamanya. Seperti kenangan dengan orang tua, saudara, bahkan sahabat. Meski di masa depan kita tidak bersama lagi, namun kenangan itu justru menjadikan proses pendewasaan bagi kita. Kok sedih? Lalu visualnya bener-bener keren. Kita berasa lagi ada di masa depan dengan semua teknologi mutakhirnya. Soal scoringnya juga nggak perlu ditanya lagi. Departemen soundnya jago banget nempatin irama tiap scene hingga efeknya ke penonton. Scoring untuk scene jengkel, sedih, bahkan bahagia tepat pada tempatnya. So kesimpulannya, banyak kisah yang relate sama kehidupan banyak orang. Emosi-emosi yang terkumpul juga seolah-olah real sama pengalaman orang di dunia nyata. Mengingatkan kita pada masa ketika kita tidak mempunyai beban hidup selain memikirkan PR matematika atau diganggu teman sebaya. Mengingatkan kita pada orang yang sudah tidak ada di masa kini, namun sangat berarti di masa lalu. Itu sih yang membuat penonton jadi meneteskan air mata. Dan moral value yang bisa kita ambil dari Stand By Me Doraemon 2 ini adalah kita nggak bisa naik mesin waktu ke masa lalu. Karenanya, hargailah waktu bersama orang yang kamu sayangi saat ini. Karena suatu hari mereka tidak akan bersamamu lagi. Oke guys, sekian video review dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Di next video aku akan banyak mereview ke drama, movie, bahkan series. Jadi aku mohon dukungannya. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian pecinta movie. Oke, sampai jumpa kembali.